Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek Python struktur data. Sebelumnya, di sini tertera nama kelompok, ada Bang Andrian, Bang Bertaufik Satria Pranata, Bang Damar Tias Lutfianto, Kak Mariam Jamila, dan saya Siti Wulan Aprianti. Next, Kak. Struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Struktur data atau data struktur berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk yang efisien. Untuk memudahkan pembacaan data, membantu kinerja algoritma, kemudian dari struktur data sendiri berguna untuk pengorganisasian data yang disimpan agar lebih mudah untuk dibaca, dimodifikasi, dan diolah kembali di kemudian waktu. Akan tetapi kita perlu ingat struktur data mengalami evolusi dan setiap pengembangannya selalu memiliki trade-off. Inilah beberapa contoh struktur data. Yang pertama array, kedua linked list, single dan double, ada yang ketiga stack, yang keempat QUE, yang kelima tree, dan keenam balance tree, dan yang ketujuh graph. Next yaitu array. Array adalah sebuah koleksi dari elemen atau suatu nilai yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan indeks yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertamanya dimulai dari indeks 0. Elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Jadi dengan adanya indeks dimungkinkan untuk pengaksesan secara acak atau random. Sebelumnya dalam pelajari array kita harus mengetahui 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasi array. Yang pertama itu ada tipe data array, yang kedua nama variabel array, ketiga ada indeks array. Ini di sini kita ada contohnya yang dinamakan tipe array. Itu ini ya, numbers, ada terus di sini ada nama variabelnya, variabel arraynya itu di sini ada bisa juga disebut dengan elemen-elemennya. Contohnya 34, min 12, 2, 300, min 45, 0, 5, dan 1. Dan yang disebut dengan indeks yaitu yang di baris ya, yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini di sini ada, misalkan kita mau mencari tipe data number 3. Yang ketiga itu nanti keluarnya 300. Oke, kalau enggak kita langsung contohkan saja ke programnya. Oke, next, gunakan contoh array dimensi 1. Di sini ada import array str r a sama dengan ar.array i sama dengan 11, 12, 13. Di sini yang 11, 12, 13 itu adalah indeks ya. Indeks yang akan kita panggil. Ini adalah elemen-elemennya. Indeksnya itu misalkan kita mau ngambil I0 ya. Ini nih yang di sini yang di for I in rank I. For I in rank I ini kita nilainya kan 11, 12, 13. Misalkan kita mau print yang A indeks kedua. Indeks kedua itu pasti akan muncul 13. Ini ada contoh inputnya dan contoh outputnya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ini adalah binary tree. Binary tree adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree. Dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Sesuai dengan definisi tersebut, maka tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Implementasi binary tree dapat diimplementasikan dalam Pascal dengan menggunakan double linked list. Berikut adalah tabel dari binary tree. Jenis binary tree secara strukturnya ada 3 jenis, yaitu discrete binary tree di mana harus mempunyai 2 anak atau tidak mempunyai sama sekali. 2. Completed binary tree di mana sebelum anaknya 2 belum bisa menambah anak di sebelah kanan. Jika sudah 2, yang kanan boleh mempunyai anak kembali. 3. Perfect binary tree di mana kiri dan kanan harus mempunyai anak dengan jumlah yang sama dan seluruh segitiganya seimbang. Berikut adalah codingan dari binary tree. Class node titik 2 def in buka kurung self, data, tutup kurung, titik 2. Self.left sama dengan none. Self.right sama dengan none. Self.data sama dengan data. Dat print 3, buka kurung self, tutup kurung, titik 2 print, buka kurung self, tutup kurung, titik print, buka kurung self.data, tutup kurung. Root sama dengan node, buka kurung 25. Dan ini adalah hasil dari codingan tersebut. Oke, nama saya Andrian. Saya akan menjelaskan linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari suatu node atau referensi pointer yang menghubungkan satu node dengan yang lain, di mana node terakhir memiliki referensi ke 0. Setiap node memiliki data dan referensi ke node selanjutnya, singly, dan atau ke node sebelumnya, doubly. Digunakan sebagai dasar implementasi stack dan queue. Tidak ada unsur random access via index seperti array dan seperti operasi biasanya. Lalu operasi sekuensial dari operasi awal. Oke, di sini ada linked list, yaitu menambahkan di awal. Pertama ada class node. Di sini def in self isi. Self isi sama dengan isi, yaitu variabel isi. Self next sama dengan none. Jadi variabel none. Oke, lanjut saja langsung ke class LL, yaitu linked list. Def in self head sama dengan none, itu kepalanya head. Lalu untuk membuat node-nya, A sama dengan node isi if self dot head sama dengan none. Self dot head sama dengan A, yaitu kepalanya diarahkan ke node A. Jadi yang A ini kan node-nya. Terus untuk else, itu untuk menambahkan node baru, yaitu A next sama dengan self dot head, yaitu di node yang ini diarahkan ke head. Lalu self head sama dengan A, jadi yang kepalanya diarahkan ke A. Untuk kecetakan, jadi di sini A sama dengan self dot head. Lalu untuk loopingnya yaitu while A sama dengan none, yaitu tinggal print A isi A sama dengan A dot next, yaitu untuk mengeprint A sama dengan not A sama print dengan A next. Oke, di sini di bawah tinggal di running, yaitu isinya dulu. Main link list A add A, ini add 1 yang tadi di awal dia dibikin tuh. Lalu A add 1B, A add 1C. Jadi nanti yang keluar duluan di grup C dulu.
Ini di add dari sini, dev add 1. Nah, ini hasil runningnya. Jadi yang sesuai tadi, yang keluar C dulu, B baru A. Oke, itu aja. Sekian dari saya untuk linked list yang salah satu contohnya yaitu menambahkan di awal. Nama saya Andrian. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang queue. Queue merupakan koleksi item yang cara penambahan itemnya terjadi pada sebuah ujung yang biasa disebut dengan ekor atau reel. Dan untuk penghapusannya terjadi pada ujung yang satunya, atau bisa kita beri nama kepala atau head. Jadi konsep dari queue ini merupakan konsep layaknya FIFO, yang merupakan kepanjangan dari first in, first out. Dan dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini biasanya dianalogikan sebagai sebuah antrian, di mana setiap orang yang akan datang terlebih dahulu, maka ialah yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, konsep ini sangat berbeda dengan konsep stack. Namun sama seperti stack, kelas ini juga memiliki beberapa operasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar dari queue tersebut yang berisi tentang bagian-bagian dari queue, yaitu N-queue dan D-queue. Dan N-queue itu adalah item, merupakan suatu item baru ke ujung suatu antrian. Perlu item dan tidak mengembalikan sesuatu. Sedangkan D-queue itu menghapus item depan dari antrian dan tidak memberikan parameter dan mengembalikan itemnya, atau disebut antrian termodifikasi. Saya akan menjelaskan contoh codingan dari queue tersebut. Queue sama dengan unsur dari queue tersebut, queue titik update tanda kurung A, atau objek queue titik update append garis tanda kurung B unsur queue dan seterusnya. Terus habis itu di print. Lalu initial queue A, B, dan C. Elemen di queue from and queue itu terdiri dari A, B, dan C. Queue after removing element process finished with exit project. Exit kode. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang stack. Stack merupakan sebuah kumpulan data atau item dengan cara penambahan item baru serta penghapusan, lalu terjadi pada tempat atau ujung yang sama. Stack ini bisa dianalogikan seperti tumpukan, di mana kita mengambil maupun meletakkan piring selalu pada isi di atasnya. Stack ini konsepnya LIFO, last in first out. Jadi data yang masuk terakhir akan diproses paling pertama. Oke, untuk contoh kodenya seperti ini. Jadi input kode patternnya saya mendefinisikan variabel array, yaitu stack sama dengan array 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya mengeprint data saat ini. Terus saya memasukkan stack.pattern, memasukkan data 6 ke dalam variabel stack, lalu print saat ini. Lalu saya memasukkan lagi stack happen ke data nomor 7, lalu saya print lagi. Lalu untuk melakukan data dari tumpukan, yaitu saya mendefinisikan variabel out sama dengan stack.pop. Lalu saya print yang di out, lalu print data saat ini. Jadi contohnya seperti ini. Data saat ini 1, 2, 3, 4, 5. Data masuk 6. Data saat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus data masuk 7.
data saat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu data keluar yaitu yang paling terakhir 7. Nah, saya print lagi, data saat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu grep adalah satu metode pemetaan data dengan memberikan informasi pada kumpulan node atau titik yang dihubungkan dengan sekundaris. Titik ini atau node disebut vertex, sedangkan sekundaris disebut dengan ruas. Nah, ini adalah inputan kodenya. Jadi harus mengimport library dari package yang diinstal melalui pip install matplotlib. Lalu from matplotlib mengimport collection. Nah, lalu import matplotlib.pilot dibuat as APLT. Di sini saya mendefinisikan variabel x dan y, variabel array, nilainya sekian 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu variabel y nya adalah 10, 20, 24, 26, 23, 25, 30, 35. Lalu saya memberikan label Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. PLT ini adalah matplotlib.pilot. Lalu dengan function bar saya mendefinisikan x, y. Lalu ada label yang dibuat tick label dengan kedalaman 5 white-nya. Lalu warnanya adalah biru, merah dan biru. Lalu PLTX label yaitu hari, PLTY label yaitu penjualan, PLT title adalah data penjualan ini mingguan. Lalu PLT show ini nantinya ketika di running kode di atas itu akan mengoutput hasilnya seperti ini. Frame figure keluar dengan data yang sudah didefinisikan. Di sini ada label Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, yaitu nama-nama hari. Lalu ada penjualan. Dari penjualan itu adalah pada hari Senin ada penjualan 10, pada hari Selasa ada penjualan 24, pada hari Rabu ada penjualan 26, pada hari Kamis ada penjualan 23, pada hari Jumat ada penjualan 25, pada hari Sabtu ada penjualan 30, pada hari Minggu ada penjualan 35. Oke, baik, sekian dari kami, semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih.